Hello everybody, selamat datang kembali di channel kami, channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang finite dan non-finite clause. Tapi seperti biasa, kita beri kesempatan yang satu dulu ini untuk lewat. Kita mulai dari finite clause dengan melihat contoh berikut ini. Ada contoh bagian A, he eats noodle. Bagian B, the cat was running. Pada contoh bagian A, kita bisa melihat di situ terdapat kata kerja yang berbentuk present tense, yaitu kata eats. Kita bisa merubah kata tersebut ke dalam bentuk past atau lampau, sehingga menjadi he ate noodle. Atau kita bisa berubahnya karena pertimbangan subjek dan kata kerjanya, kesesuaian antara subjek dan kata kerja. Seperti misalnya, they eat noodle. Jadi kata he dirubah menjadi they. Pada contoh bagian B, terdapat frase kata kerja was running yang mengandung bentuk past, yaitu kata was. Kita bisa merubahnya menjadi ke present form atau bentuk present, sehingga berubah the cat is running. Atau kita bisa merubahnya karena pertimbangan number atau jumlah, apakah dia singular atau plural, tunggal atau jamak, sehingga menjadi the cats were running. Jadi kata the cat berubah menjadi the cats. Semua contoh di atas ini termasuk ke dalam finite clause karena mengandung finite verbs atau kata kerja finite, yaitu kata kerja yang terpengaruh karena unsur tenses, person atau manusia atau orangnya, and number atau jumlah. Contoh-contoh tersebut di atas termasuk ke dalam main clauses atau klausa utama, klausa induk, yaitu klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap. Jadi he eats noodle and the cat was running bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Sementara itu, subordinate clauses atau anak kalimat bisa juga berbentuk finite, seperti contoh berikut ini. I know that she feels sick. Yang kedua, while I was watching TV, the phone rang. Klausa that she feels sick dan while I was watching TV adalah klausa finite, berbentuk subordinate clauses atau anak kalimat, di mana klausa-klausa tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, mari kita lanjut ke non-finite clause. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh bagian C, she doesn't want to feel sick. Selanjutnya bagian D, watching TV, I dozed off. Klausa yang dicetak miring, yaitu to feel sick dan watching TV, termasuk ke dalam klausa non-finite karena mengandung kata kerja non-finite, yaitu kata kerja yang tidak terpengaruh oleh tenses, person, dan number. Dalam ini ada kata to feel dan watching. Selanjutnya, bahwa non-finite clauses itu selalu berbentuk subordinate clauses. Pada contoh di atas, to feel sick dan watching TV tidak bisa berdiri sendiri sebagai sentence atau kalimat karena dia merupakan subordinate clauses. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tinjau dulu kembali sedikit materi kita, bahwa finite clause itu mengandung finite verb, yaitu kata kerja yang terpengaruh oleh tenses, person, dan number. Kemudian, finite clause juga bisa berbentuk main clause, serta bisa pula berbentuk subordinate clause. Lanjut ke non-finite clause. Non-finite clauses mengandung kata kerja berbentuk non-finite, yaitu kata kerja yang tidak terpengaruh oleh tenses, person, dan number. Dan non-finite clause selalu atau biasanya berbentuk subordinate clause.
Selanjutnya kita masuk ke 3 jenis klausa finite yang berbentuk dependen atau terikat. Pertama, ada klausa that clauses, kedua ada adverbial clauses, ketiga WH clauses. Bentuk ketiga ini biasanya juga berbentuk independen atau bebas. Kita mulai dari yang pertama, that clause. That clause adalah jenis dependent clause yang biasanya dimulai dengan subordinating conjunction atau kata sambung yang menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat, yaitu dalam model kata that. Contohnya, John told me that he had a new job. Perhatikan klausa that he had a new job itu merupakan klausa finite-nya yang berbentuk dependent. Selanjutnya contoh, that you speak English well makes me happy. Klausa that you speak English well itu termasuk ke dalam klausa finite yang berbentuk dependent. Lanjut ke bagian kedua, adverbial clauses. Itu jenis dependent clause yang berfungsi sebagai adverbial atau keterangan. Biasanya adverbial clauses ini ditandai dengan adanya adverbial complementizer atau subordinate conjunction atau kata sambung subordinate seperti while, since, because, although, if, when, as, before, after, until, as long as soon as, once, dan lain-lain sebagainya. Misalnya dalam kalimat, people study English because it is an international language. Jadi klausa because it is an international language itulah merupakan adverbial clause-nya. Lalu contoh yang kedua, once you meet John, you will know how well he is. Once you meet John adalah klausa adverbial clause-nya. Lalu yang ketiga, WH clauses, yaitu tipe klausa yang bisa dikenali karena menggunakan kata WH. WH clauses ini bisa dependent atau independent. Jadi bisa bebas dan bisa juga terikat. Seperti contoh, who asked the question? Pada contoh ini, dia merupakan independent. Lalu contoh kedua, the book which you read was written by Mark Twain. Ada klausa which you read itu merupakan relative clause yang tidak bebas atau dia terikat. Lalu, he asked which restaurant we should go. Di sini terdapat klausa which restaurant we should go dan dia berbentuk indirect question atau pertanyaan tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke forms of non-finite clauses atau bentuk-bentuk daripada klausa non-finite itu. Ada 4. Pertama ada bare infinitive, yang kedua ada to infinitive, yang ketiga ada the ing participle, yang keempat ada the ed participle. Kita lihat satu persatu. Pertama, bare infinitive. Bare infinitive ini adalah bentuk dasar daripada kata kerja tanpa to. Bare infinitive pada dasarnya sangat terbatas karena biasanya terdapat setelah kata kerja yang berbentuk causation atau causative, perception atau persepsi, dan kata kerja models. Seperti pada contoh berikut ini. The teacher made me do it. Made adalah kata kerja kausatifnya, sehingga kata do di belakangnya itu berbentuk bare infinitive. Lanjut contoh berikutnya, I saw her leave the building. Kata see adalah kata kerja perceptionnya, sehingga leave pada klausa leave the building itu berbentuk bare infinitive. Terus contoh berikutnya, I can tell the truth. Tell the truth ada klausanya, dan itu terjadi setelah kata kerja models can. Berikutnya, yang kedua adalah to infinitive. Kita mulai dari contoh, I'd always wanted to go to Australia. Ini adalah to infinitive clause, yang mana kata to diikuti oleh kata kerja dasar go atau infinitive go. To infinitive clause ini sangat mudah dikenali karena hanya berbentuk kata kerja dasar yang terdapat setelah kata to.
Contohnya, I'd be quite keen to try anything like that. Klausa to try anything like that itu adalah klausa to infinitive-nya. Kemudian contoh berikutnya, does anyone else want to be nominated? To be nominated itu adalah klausa infinitive to-nya. Kemudian kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu ing participle. Kita mulai dari contoh, arriving just before lunch, I looked for John in the dining room. Ini adalah klausa ing participle. Biasa juga diistilahkan dengan present participle clause atau klausa present participle dengan bentuk kata kerja ing, yaitu dalam hal ini adalah kata arriving. Coba perhatikan hal berikut ini, bahwa kata kerja bentuk ing atau ing participle itu bisa terdapat pada klausa finite juga, yaitu setelah kata yang berbentuk tense atau yang terpengaruh oleh tenses. Seperti contoh, he is atau he was eating his dinner. Tetapi klausa participle ing yang berbentuk non-finite tidak terdapat kata kerja yang terpengaruh oleh tenses setelah participle-nya atau ing participle-nya. Contohnya, eating his dinner, he lived through a magazine. Klausa eating his dinner itu merupakan adalah klausa ing participle-nya. Dan di situ tidak terdapat kata kerja yang terpengaruh tenses setelahnya atau sebelumnya, sehingga dia berbentuk non-finite. Kemudian contoh, I hope you don't mind closing the door. Closing the door adalah klausa ing participle-nya. Lanjut ke bentuk yang keempat, ada the ed participle atau participle ed. Kita mulai dari contoh, they've never improved on the distance covered on the first expedition. Ini adalah contoh dari klausa participle ed. Biasa juga diistilahkan dengan past participle clause atau klausa past participle dengan bentuk kata kerja ketiga, yaitu dalam hal ini adalah kata covered. Perhatikan hal berikut ini. Ed participle bisa terdapat pada klausa finite setelah kata kerja yang bisa terpengaruh oleh tenses. Seperti contoh, he has taken it. Taken adalah bentuk kata kerja ketiga dan dia terjadi setelah kata yang terpengaruh oleh tenses, yaitu has. Tetapi dalam klausa ed participle yang berbentuk non-finite tidak terdapat kata kerja yang terpengaruh oleh tenses sebelum ed participle tersebut. Contohnya, taken 3 times a day, these pills should clear the rash. Klausa taken 3 times a day adalah klausa non-finite berbentuk ed participle. Klausa tersebut tidak ada hubungannya dengan kata kerja yang bisa terpengaruh oleh tenses. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke latihan. Latihan pertama atau exercise pertama, menentukan apakah kata kerja yang dalam kurung termasuk finite atau non-finite. Kita lanjut ke exercise 2. Tentukanlah jika klausa yang terdapat dalam tanda kurung ini termasuk ke dalam finite atau non-finite clause. Well, saya kira cukup sekian materi kita kali ini. Thanks for watching and see you next time.